gue super duper sedih banget. Karena sejujurnya sih bokap baru sekali naik BMW seumur hidupnya. Dan ini mobilnya yang pertama dinaikin. Begitu dinaikin langsung mati. Halo, welcome back to my guys. Hari ini kita naik kereta dari Bogor ke BSD. Udah gak sabar sih pingin lihat progres E36. Nah, di episode yang lalu mobil gue lagi turun mesin. Kabar-kabarnya sih hari ini udah bisa dibawa jalan. Nah, yaudah langsung kita cek. Gila. Kangen banget sama nih mobil. Bayangin gue baru nyetir kayak seminggu. Bukan seminggu. Gue baru nyetir sehari, terus udah langsung overheat. Kita lihat ya hari ini, bisa bener atau enggak. Gue harap sih udah bener. Cuman gak ada yang tahu kan. Oke, let's see guys. Benda ini namanya separator. Ini gunanya buat pisahin oli sama udara. Jadi olinya balik lagi ke ruang mesin, terus udaranya balik ke intake udara. Nah, separator gue itu udah rusak, jadi emang perlu diganti. Posisinya ada di bawah situ tuh, emang susah pasangnya. Kabar baiknya, ini part terakhir yang perlu dipasang sebelum mobil ini bisa jalan lagi. Halo Pak. Halo. Tos dulu Pak. Namanya siapa Pak? Nama saya Teksin. Oh silakan masuk. Siap. Air ngalir terus, sampai pokoknya berhenti. Kalau ini berhenti, Nah, tadi berhenti nih kan? coba misal berhenti. Berhenti, kalau tutup. Nah, ini tapi air sambil dialirin terus. Ini jangan terlalu kencang, soalnya dia bukan selek. Soalnya dia, ini kan masih bahan yang plastik. Nah, kan nanti ganti pakai besi. Oh ada part besinya. Ada air besi. Tutup lagi. Yuk. Ada sekarang kita boleh coba nih. Boleh. Tes keluar. Boleh. Cobain aja. Oke, cobain kali ya. Papi belum pernah nyetir BMW kan? Oke, Papi nyetir pertama kali ya. Kita keluar, Papi nyetir. Oke, let's go. Let's go. Welcome back to my guys. Bisa kalian lihat nih mobilnya udah nyala. Nih lihat nih, bagus nggak sih semuanya? Yoi banget nggak sih? Enjoy banget bro. This is my dream bro. Kalian tahu nggak sih kemarin pas bokap lagi nyobain, terus mobil langsung mati. Terus kayak gue super duper sedih banget. Karena sejujurnya sih bokap baru sekali naik BMW seumur hidupnya. Dan ini mobilnya yang pertama dinaikin. Begitu dinaikin langsung mati. Begitu mundur gitu juga mati. Tapi sekarang udah nggak, udah sehat. Ini pakai AC bahkan. Canggih banget, bener, senang banget gak sih? Oh iya, abis ini gue bakal jelasin juga nih tentang update mobil ini. Gue sama Obed bakal ngobrol tentang apa yang dia bikin di mobil ini. Jadi
Stay tune, oke? Oke, teman-teman, sekarang kita ada di Vandorama nih, dan gue sama Obet. Betul. Nah, si Obet ini salah satu pemilik dari Vandorama, dan dia udah bantu banyak banget buat mobil gue. Coba, Bet, lu ceritain kemarin pas mobil gue datang tuh gimana gitu loh? Jadi gue dikabarin sama teman gue, ada si Johan ini mobilnya mogok, dia baru ngambil mobil E36 323. Terus keluhannya awalnya itu katanya olinya udah bercampur sama air, sama radiatornya muntah air terus ya. Iya, bener banget, bener banget. Airnya habis. Terus habis itu panas, parah banget. Nah dari situ kita langsung indikasi kalau ada permasalahan cooling system di mobil lu. Yoi, bener. Nah jadi setelah datang mobil lu akhirnya kita bongkar dan memang ternyata benar di mesinnya udah nyampur air dengan olinya semua. Kayak air susu gitu ya? Iya, jadi dia kalau oli bercampur dengan air tuh jadi kayak warnanya kayak warna kopi. Jadi kayak warna kopi susu. Nah, itu di mesinnya tuh semua ada kayak gitu warna olinya. Akhirnya setelah itu diputuskan sama kita setelah berembuk sama Johan untuk turun mesin setengah. Jadi untuk bagian headnya aja, bagian aja. bawahnya enggak. Bener. Nah, dari proses pembongkaran untuk turun mesin itu akhirnya kita tahu kalau emang mobil ini tuh kemungkinan besar ada histori kerusakan pada cooling systemnya, karena cooling systemnya semua masih tergolong baru. Jadi dari radiator, terus juga viscose fan, dari thermostat itu udah baru semua. Jadi dia udah mau benerin, Memang cuman ternyata belum benar-benar prima banget gitu tuh. Jadi kemungkinan dari owner sebelumnya ada permasalahan panas mobilnya, akhirnya dia mau coba benerin. Mungkin karena udah keluar banyak biaya dan mungkin juga udah capek, akhirnya mungkin mobil dijual. Dan dapet taksi ini nih. Terus akhirnya setelah sama Johan mobilnya udah kita turunin mesin, barang-barang yang masih tergolong baru itu kita pakai lagi semua. Terus juga kita skir klep ulang semuanya. Packingnya juga kita ganti semua bagian atasnya. Mobil langsung normal, bener normal. Untuk panas mesin mobil kita pantengin nyala berjam-jam, kita pakai muter-muter semua aman. Tapi mulai muncul permasalahan baru. Nah, Jadi, bener. mobilnya itu kalau temperaturnya panas itu mulai ngebul dari knalpotnya. Iya, bener-bener ada asapnya nih. Betul, dan ngebulnya itu ngebul oli. Awalnya indikasi kita itu ke ring piston, ring olinya udah bocor, makanya di knalpotnya itu keluar asap oli. Betul. Tapi setelah kita coba bongkar lagi untuk bagian oil separator, jadi untuk di BMW 323 itu udah ada oil separator. Itu kayak gini. Nah, itu posisinya ada di bawah intake. Nah, kita lihat kondisinya ternyata memang udah kurang bagus, dan memang oil separator itu sebenarnya juga barang yang perlu diganti karena dia menyimpan uap oli gitu. Nah, ini udah terlalu menumpuk dan akhirnya masuk ke pembakaran. Akhirnya kita ganti dengan yang baru. Di situ ngebulnya udah makin tipis, tapi masih ada ngebul dikit-dikit. Awalnya kita kira itu sisa dari uap oli sebelumnya. Tapi ternyata setelah dicobain mobilnya, ternyata idlingnya agak kurang enak dan juga asapnya itu masih ada terus. Ternyata ada kebocoran di salah satu selang yang ngarahnya ke oil separator itu. Dan setelah kita ganti, itu kejadiannya kemarin waktu Johan mau bawa mobilnya. Tadi mau pulang terus nggak jadi. Nah, itu ternyata karena selang oil separatornya ada yang sobek. Nah, setelah diganti, mobil udah normal. Dan hari ini adalah hari besoknya dari kejadian kemarin. Iya, bener nih lanjutannya nih. Nah, sebenarnya dari kemarin malam setelah Johan pulang itu mobil udah beres. Iya, fun fact banget tuh. Mobil udah beres. Cuman udah nyampe rumah. Nah, betul. Awalnya itu tadinya setelah Johan pulang, mobil langsung gue bongkar lagi, gue coba cek-cek lagi, ternyata ada kebocoran, selangnya gue ganti, mobil udah langsung aman jaya. Dan tadi gue mau anterin tuh tengah malam ke rumah Johan. Parah sih, terlalu baik sih orangnya sih. Tapi karena saudara gue lagi pada keluar, akhirnya nggak jadi karena gue jadi nggak bisa pulang kalau gue anterin mobil Johan. Akhirnya hari ini slow. Akhirnya hari ini mobil dibawa Johan dan semoga mobil udah beres. Karena dari hampir semua sektornya udah kita perbaiki dan udah kita cek. Cuma mungkin ada PR lagi satu tadi ya. Bener, ada PR satu lagi. Itu kalau lagi idling emang agak berat karena kompresor AC-nya. Jadi kompresor AC-nya itu memang udah lemah. Jadi kalau kita dengar mesinnya ketika hidup itu mesinnya halus banget, tapi kalau kita nyalain AC itu mulai bunyi. Kalau istilahnya menurut orang-orang tuh kompresornya udah ngorok. Nah, jadi kompresinya udah lemah dan juga udah berisik bearingnya. Nah, itu jadi PR lagi berikutnya nih si Johan. Mungkin next episode kita bakal benerin itu. Nah,
kita lihat lagi nih ya. Iya. Belum tahu kan? Betul. Nah, karena si AC itu mempengaruhi ke idling mobilnya. Karena kalau kompresornya berat, jadinya kinerja mesin jadi berat. Jadi ketika kita stop and go, misalnya kita lagi mau jalan dari lampu merah atau kita baru mau jalan, itu mobil temperaturnya bisa apa? Oh, temperatur. RPM-nya bisa turun. RPM-nya bisa drop. Gitu doang. Ya, masalah kecil sih, cuman nggak apa-apa lah. Masih bisa dibenerin. Masih bisa Ya. nggak pakai AC juga. Masih bisa nggak pakai AC juga, bisa gini-gini, oke. Jadi paling itu aja sih hari ini. Update-nya cukup menurut gua, dan jujur gua puas banget sama pekerjaan yang mereka di sini. Sampai lembur loh, FYI. Jadi abis ini gua bakal setir. Thank you guys semua yang udah nonton. Udah gitu aja sih, oke. Like, comment, subscribe. Dadah, tutup kamera bareng-bareng.